Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 beserta seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 2, baik yang hadir secara fisik ataupun virtual. Yang saya hormati jajaran Kementerian ATR BPN, Pak Menteri, beserta dengan formasi baru. Mudah-mudahan formasi baru akan membuat kinerja yang lebih cepat tanggap dalam penyelesaian permasalahan tanah di Indonesia. Pertama sekali Pak Menteri, apresiasi untuk Pak Menteri dengan capaian, kinerja, semangat, dan terobosan-terobosan baru. Mudah-mudahan pertanahan di Indonesia akan jauh lebih baik. Kita mulai dari awal 2023 ini. Pak Menteri, saya sudah membaca jawaban yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN terhadap pertanyaan yang kami berikan pada pertemuan yang lalu. Saya melihat di halaman 82, walaupun masih di atas normatif jawabannya, belum real atau action, yang harapan kita adalah sudah realnya atau actionnya. Saya jujur belum puas dengan jawaban ini, masih secara administrasi. Di sini disampaikan bahwa kementerian memfasilitasi koordinasi antara kementerian dan berikutnya sampai pembentukan tim pelaksana pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan. Nah, ini ada akan pembentukan tim pelaksana pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan. Ini sudah berjalan atau sudah sejauh mana prosesnya, Pak? Berikut, di halaman 97 masih juga terkait dengan permasalahan pertanahan yang berada di daerah saya, Pasaman Barat. Juga disampaikan jawabannya secara administratif sekali, tanggal per tanggal, surat per surat masuk, dan situ juga disampaikan permintaan terakhir per tanggal 1 Februari masuk surat kepada ATR BPN untuk penyelesaian masalah tanah kelompok tani Karya Sayo dengan PT PMJ. Ini catatan khusus untuk PLT Dirjen Sengketa dan Konflik Pertanahan Pak Ilham. Saya berharap Pak Ilyas, saya berharap ini actionnya Pak. Bukan lagi hanya dalam bentuk penjelasan surat masuk, surat keluar, surat diterima gitu loh Pak. Jadi bukan hanya dalam bentuk tulisan surat menyurat lagi. Berikut, saya mengapresiasi program-program baru yang baru saja kemarin diluncurkan terkait batas, tetapi juga saya mengingatkan kembali ke Kementerian ATR BPN untuk terus mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, tak terkecuali mensertifikasi seluruh bidang tanah wakaf, termasuk tanah rumah ibadah pada 2024. Ini perlu diperhatikan Pak, demi kenyamanan masyarakat dalam melakukan ibadah. Berikut masyarakat juga untuk mendapatkan kepastian hukum. Sosialisasi serta edukasi tentang ini mohon dari pihak Kementerian ATR BPN untuk perlu gencar dilakukan di bawah. Sehingga tidak ada kesalahpahaman penerimaan masyarakat terkait hal ini. Jadi sekali lagi mohon untuk dilakukan sosialisasi serta edukasi terkait pentingnya sertifikasi ini. Dan berikutnya Pak Menteri, masih dengan jawaban yang diberikan kepada saya terkait dengan Gresik. Saya mendapatkan informasi dari internal Kementerian ATR BPN, udah lebih kurang 4 bulan kalau nggak salah tentang ini saya sampaikan. Saya baru mendapatkan informasi lagi bahwa Kantah baru akan meneliti dari sisi berkas setelah 4 bulan. Belum akan cek
atau tindak lanjutnya. Ini sudah bulan keempat kalau saya nggak salah dari yang saya sampaikan. Ini terlalu lama. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ini Kakantahnya udah nggak sanggup Pak. Nggak kelar-kelar Pak. 3 kali RDP sama Bapak pasti tidak ada progres yang signifikan. Saat ini saya mendapatkan infonya dari internal Bapak sendiri, baru akan meneliti sisi berkas. Kita butuh actionnya Pak. Jadi jangan hanya untuk diberikan wacananya atau hanya untuk diberikan jawaban secara administrasi saja. Dan saya juga kembali mengingatkan Pak Menteri terkait dengan wacana 160 tahun itu, ini mungkin perlu kita telaah ulang bersama juga. Efeknya bisa sampai puluhan pimpinan setelah Pak Jokowi ini baru selesai Pak. Jadi kalau bisa kita bahas satu yang menjabat itu 10 tahun, berarti lebih kurang 16 pemimpin di negara ini baru HGB untuk IKN itu, yang wacana insentif itu baru bisa selesai. Nah, kembali saya ingatkan ke Bapak, kita juga berharap, kita ingin Pak Jokowi ini tercatat baik dalam sejarah Indonesia dan memberikan legasi yang luar biasa dan juga memberikan edukasi untuk pemimpin atau kepala negara berikutnya. Terakhir, saya mendapatkan berita bahwa baru-baru ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mewacanakan pembentukan pengadilan tanah. Setelah menerima laporan kasus yang melibatkan mafia tanah meningkat 2 kali lipat dalam setahun terakhir. Poin saya Pak, saya mau menanyakan, sudah sejauh mana atau sudah ada pembicaraan seriuskah antara Bapak Menteri dengan Pak Mahfud terkait hal itu? Karena saya berharap ini kita perlu ada masa transisi untuk memetakan persoalan pertanahan, dan saya juga berharapnya nanti peradilan pertanahan ini harus berisi para penegak hukum yang benar-benar memahami persoalan konflik agraria, termasuk hakimnya. Hakim pengadilan tanah juga wajib mengantongi sertifikat yang menandakan berkualifikasi memahami isu pertanahan dan reforma agraria. Jadi itu mungkin Pak Menteri poin-poin saya. Kembali saya ingatkan kepada Pak Menteri, jangan sampai apa yang kami sampaikan di ruang rapat Komisi 2 ini hanya berupa administrasi atau normatif saja yang kami dapatkan. Kami butuh actionnya Pak. Dan kembali saya ngundang Bapak untuk kita kerja dari Sumatera Barat. Terima kasih pimpinan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah pimpinan, maaf. Oh iya. Silakan. Satu lagi Pak. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua nih. Ada 3 tadi sama Bu Reska. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, saya langsung aja pada poinnya, Pak Menteri. Melihat dari rapat kali ini, saya melihat target dari kementerian ini sangat tinggi sekali dan sangat banyak. Saya berharap Pak Menteri juga akan mempertimbangkan para petugasnya. Jadi yang saya tahu nih, untuk petugas P3K itu hanya 3.000, ini untuk seluruh Indonesia. Kemarin saya sempat jalan-jalan ke beberapa daerah dan saya bertemu dengan para kakantah, ngobrol-ngobrol, bertemu dengan para petugas-petugas di pertanahan di daerah. Kiranya ada penambahan di sini Pak Menteri, kalau 3.000 P3K ini untuk seluruh Indonesia, kalau saya hitung itu satu ada yang dapat 5 orang, 3 orang, 4 orang.
Nah, coba ini untuk diperhatikan kembali karena kenapa saya menanyakan ini? Saya lihat targetnya ini banyak sekali target yang harus diselesaikan, terutama adanya penambahan kuota untuk PTSL. Jadi pasti kewalahan. Yang selanjutnya, saya memperhatikan banyaknya permasalahan-permasalahan di pertanahan yang melibatkan orang-orang di dalam. Nah, sebenarnya ada cara kemungkinan yang paling baik adalah dengan meningkatkan intensif ataupun jasa mereka. Jadi dari pegawai dinas pertanahan ini kalau ini saya kemarin tanya-tanya nih, tukin ini dari kapan nih terakhir? Katanya tukin terakhir itu ada kenaikan di 2015 dan tidak ada kenaikan lagi. Untuk berbicara masalah tukin ini, saya lihat dari pendapatan negara bukan pajak saja Pak Menteri, kalau kita bisa alokasikan sisa ini bisa menutup untuk 12.000 para pegawai dari BPN di seluruh Indonesia. Itu sudah bisa nutup. Mungkin dengan adanya apresiasi kita atau apresiasi dari kementerian ke sisi-sisi untuk para contoh aja nih tukang ukurnya gitu Pak Menteri. Ini ada kenaikan intensif sedikit saja, saya pikir akan menambah apresiasi dari kita. Nah, saya kenapa agak melenceng dari ini karena saya berpikir kami ini di Komisi 2 kami selalu memperjuangkan semua sisi. Dari perawat datang ke Komisi 2, dari para kades datang ke Komisi 2, semuanya datang ke Komisi 2. Mereka membicarakan tentang kesejahteraan mereka dan lain-lain. Sedangkan di sini nggak ada salahnya kalau saya membicarakan kesejahteraan para mitra kami juga. Karena saya tahu persis mereka ini turun ke lapangan itu dari pagi sampai sore. Kadang Sabtu Minggu mereka masih ngukur untuk PTSL. Yang terakhir Pak Menteri, ini bisa terlaksana dengan cepat sebenarnya kalau Pak Menteri ini bicara langsung dengan Ibu Kementerian Keuangan. Jadi kalau apresiasi dari Kementerian Keuangan belum ada ya saya terus terang sangat sangat kecewa karena pendapatan dari PNBP di Kementerian ATR BPN ini memang tinggi dan masih ada sisa. Saya lihat tadi untuk pengeluaran itu masih ada sisa sekitar 500 sampai 600. Itu sudah bisa menutup kalau saya hitung untuk 12.000 karyawan di ATR BPN. Itu saja dari saya, untuk yang lain-lain terima kasih sudah dijawab, saya sudah baca dan saya akan follow up terus untuk itu. Terima kasih untuk semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Bu Dian. Pak Heru. Terima kasih pimpinan yang terhormat, Pak Menteri, Wakil Menteri dan jajaran. Saya mengapresiasi ketika jajaran Kementerian ATR, khususnya beberapa kantor pertanahan, yang bisa membangun kolaborasi dengan Pemda-Pemda sehingga peserta program PTSL, terutama yang punya lahan sempit dan relatif juga kemampuan ekonomi rendah, bisa dibebaskan dari beban pembiayaan yang memang tidak tertanggung di dalam APBN. Walaupun memang tidak seluruhnya. Pada dasarnya saya lebih mengapresiasi kalau semua peserta program PTSL, khususnya lahan sempit dan ekonomi rendah itu bisa diupayakan bebas dari menanggung biaya. Berikutnya, saya berpikir Bapak Presiden sangat antusias dengan program ini. Tentunya tidak berhenti pada hanya yang semula pemilik tanah lahan sempit ekonomi rendah itu tidak punya sertifikat
menjadi memiliki sertifikat. Gagasan Bapak Presiden saya yakin tidak hanya berhenti di situ. Tapi bagaimana mereka setelah memiliki sertifikat tanah, maka antara lain misalnya menjadi ramah dengan dunia perbankan. Karena sertifikat itu bisa untuk jaminan. Atau walaupun tidak kita kendaki, kalau dijual tanahnya menjadi lebih berharga. Tetapi lebih indah lagi kalau warga kita, saudara-saudara kita yang lahannya sempit, ekonomi sempit, bisa didorong untuk berinisiatif, didorong supaya terinspirasi, bisa melakukan usaha, walaupun usaha kecil-kecilan. Yang seperti ini mungkin perlu ada inisiasi dari Kementerian Pertanahan, mungkin juga perlu ada koordinasi lebih luas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menteri Koperasi dan UKM, tentu kaitannya dengan Pemda-Pemda. Saya menyayangkan sebenarnya ketika Pemda terlalu keberatan ketika mensubsidi katakanlah pembiayaan PTSL ini yang tidak tertanggung APBN. Jadi maksud saya tidak berhenti pada kepemilikan sertifikat, tapi bagaimana mengangkat ekonomi mereka. Bla 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 dan seterusnya. Saya pikir ini sudah pasti bisa ditangkap oleh Pak Menteri dengan jajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup ya? Oh, silakan Pak Amin, Pak Kamto, silakan.
Silakan Pak Kamto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kamto. Saya kira cukup ya. Karena makin banyak saya kasih kesempatan, makin banyak masalah pertahanan yang muncul. Ya. Gini, Saudara Menteri, jadi semua saya perhatikan dari yang disampaikan Bapak Ibu itu tidak ada yang tidak menyampaikan masalah. Ya. Semua muncul masalah pertahanan yang diserap dari mana-mana gitu. Dan ini sudah rapat yang ketiga kali ini.
Dan setiap rapat kalau diperpanjang lagi rakernya pasti nambah lagi masalahnya. Saya jamin itu. Nah, kan kita nggak bisa terus-terusan begitu nih, ya, rapat diperpanjang terus, nambah masalah terus gitu. Nah, saya juga baca-baca kesimpulan ini nggak tahu nyambung apa nggak dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu semua gitu, karena ini masalah semua yang disampaikan. Jadi gini aja, saya pernah menyampaikan apa solusi yang yang mau kita capai. Saya berharap jawaban Pak Menteri ini, apakah kita punya cara untuk menyelesaikan semua yang disampaikan ini supaya besok-besok kita raker, kita fokus bicara tentang soal kelembagaan, peran BPN, dan seterusnya gitu ya. Jadi masalah-masalah pertahanan itu nggak usah kita bahas satu persatu di sini gitu. Karena tapi itu tidak mungkin bisa terjadi kalau masalahnya nggak selesai gitu Pak Menteri. Nah ini itu yang saya katakan berkali-kali dulu, kadang-kadang kita ini sampai dibilang bisa frustrasi juga karena datang terus masalah disampaikan nggak selesai, datang lagi dan seterusnya gitu. Nah sekali lagi saya berharap jawaban dari Saudara Menteri dan Kementerian bagaimana kita menyikapi semua masalah yang disampaikan oleh Bapak Ibu ini, dan kita nggak bawa lagi besok-besok ke rapat kerja karena kita tahu sudah ada yang menyelesaikan walaupun itu dalam proses penyelesaian, kira-kira begitu. Dan ini nggak mungkin rapat kerja ini kita nggak akhiri, nggak kita punya kesimpulan gitu. Silakan Pak Menteri. Terima kasih banyak pimpinan. Melihat dari permasalahan di lapangan, ketika saya turun di lapangan juga permasalahan berbeda dengan yang kita bicarakan sore hari ini. Temuan di lapangan juga berbeda dengan yang Pak Menko Polhukam juga sampaikan kepada saya. Oleh sebab itu, pada waktu itu kami bicara dengan Pak Menko Polhukam, kemungkinan ada pandangan membuat adalah satu pengadilan masalah pertanahan secara ad hoc. Karena akan bisa menyelesaikan secara menyeluruh permasalahan-permasalahan yang mirip-mirip. Oleh sebab itu dalam kesempatan sore hari ini juga saya sampaikan bahwa permasalahan-permasalahan tanah yang ditemukan dari Komisi 2 maupun yang kita proses di ATR BPN, kita bikin satu tim kerja atau kelompok kerja yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan, kemudian kita proses di Kementerian ATR BPN. Sehingga apa yang ada itu bisa kita segera identifikasi dan kalau perlu memang turun bareng di lapangan. Dan permasalahan-permasalahan ini kalau saya identifikasi memang banyak permasalahan-permasalahan bukan kemasalan komunal, kecuali yang dari disampaikan oleh Pak Kamto ini akan kita selesaikan segera. Karena terkait dengan permasalahan tanah tutupan memang kami sudah dengar, yang seharusnya memang kita serahkan kembali ke masyarakat dan seandainya pun terkena JJLS itu nanti akan kita ganti rugi. Nanti dari Dirjen Penetapan termasuk tata ruang nanti termasuk Bu Embun ya ada ya Bu Embun ini juga terus membantu. Nah, kalau permasalahan yang seperti Pak Kamto sampaikan itu agak lebih mudah kalau secara komunal. Kemudian kalau yang lain-lain saya kira juga sudah kita selesaikan permasalahannya, kita carikan jalan keluar adalah permasalahan-permasalahan warga atau masyarakat yang menduduki lahan TNI, contohnya di Raji, menduduki tanah TNI Angkatan Udara dan Latpur TNI Angkatan Laut. Jadi permasalahannya adalah tanah itu belum pernah didaftarkan pada waktu itu oleh TNI dan sudah diduduki oleh masyarakat, kemudian dilaporkan ke DJKN. Sehingga tanah sudah menjadi kekayaan negara, namun belum diadukan di sertifikat. Sudah kami laporkan ke beberapa pejabat di TNI, termasuk tadi pagi juga kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk rencana
mereka akan kita carikan skema yaitu HGB di atas HPL. Jadi kekayaan negara tidak hilang, namun masyarakat diberikan hak untuk menempati tanah tersebut dengan tarif mungkin Rp0 dengan jangka waktu adalah 30 tahun, diperbarui 20 tahun, dan diperpanjang 30 tahun menjadi 80 tahun. Seperti yang kita tawarkan di IKN. IKN selama 80 tahun. Apabila dalam 30 tahun tambah 4 tahun 34, kemudian kita nilai tidak ada perubahan atau masih digunakan dan tidak ada perubahan tata ruang, maka bisa dilanjutkan 80 tahun. Sampai 160 tahun itu adalah apabila 80 tahun nanti memang masih belum ada pergantian tata ruang, khusus di IKN, kita bisa izinkan 1 sirkel lagi. Namun kalau tidak, ya 80 tahun itu sesuai dengan PP. PP berapa Pak? PP 18 tahun 2021. Kalau 160 itu adalah tawaran, yang tepat adalah 80 tahun, apalagi di IKN ini. Memang dalam pelaksanaan PTSL, kami berupaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, supaya membebaskan PPHTB untuk pendaftaran pertama. Banyak sekali yang membebaskan dan ada yang tidak membebaskan. Ada yang memotong hanya 60%, ada juga yang memang tidak sama sekali memotong. Namun, kenapa PTSL itu harusnya gratis namun membayar? Karena SKB 3 menteri adalah Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri ATR hanya Rp150. Untuk beli patok saja itu tidak cukup. Sehingga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu membantu, menghibahkan untuk bisa membiayai pra-PTSL yang ruangannya masih di luar ruangan ATR BPN. Mudah-mudahan tahun 2023 ini kita akan melaksanakan sosialisasi, melaksanakan edukasi agar pemerintah daerah mau untuk membebaskan PPHTB. Kami laporkan PPHTB yang pertama itu kalau digratiskan juga tidak rugi pemerintah daerah. Karena setelah mendapatkan sertifikat, maka nilai tanahnya akan tinggi. Kami laporkan tahun 2017 sampai dengan 2022, peningkatan akibat dari sertifikasi itu economic value added-nya 5.270 triliun yang berputar di masyarakat, baik melalui hak tanggungan, kemudian PPHTB maupun PBB. Artinya ada kenaikan nilai. Oleh sebab itu apabila Bupati, Wali Kota itu bisa membebaskan PPHTB, ini memang yang sangat kita harapkan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, memang untuk Gema Patas kemarin kami laksanakan adalah dalam rangka memberikan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat agar pemilik tanah itu mau melaksanakan pematokan namun dengan cara berkoordinasi dengan tetangga kiri maupun kanan. Supaya mereka tidak dicaplok dan akhirnya cekcok karena permasalahan tanah, dan juga kita menghilangkan wilayah abu-abu. Adalah sawah-sawah, lahan-lahan yang belum pernah dipatok, kemudian belum didaftarkan, akhirnya dicaplok oleh mafia tanah. Dan ini adalah sebagian dari upaya mitigasi untuk menghindari keinginan-keinginan dari mafia tanah, dan termasuk juga untuk mempercepat proses sertifikasi menjadi PTSL. Dan untuk BPN Karo juga nanti akan kami koordinasikan terhadap 70 sertifikat, karena tadi pagi saya juga berkoordinasi dengan Menteri KLHK bahwa kalau sudah ada surat dari Kementerian KLHK kepada Kementerian ATR BPN, di mana itu ada pelepasan kawasan hutan, itu sudah sepenuhnya hak dari Kementerian ATR BPN. Sehingga yang di sini mendengar Kakanta, Kakanwil, laksanakan saja. Saya bertanggung jawab,
Karena Ibu Menteri sudah nyampaikan, harus ada keberanian dari Menteri ATR. Saya berani, kalau memang sudah ada perintah dari Kementerian KLHK. Nanti dari Sekjen kita lihat suratnya, itu ada klausul mengatakan semuanya diserahkan kepada Kementerian ATR BPN. Sehingga Kanwil Kantah sudah tidak takut. Atau kalau perlu kita minta kirim ulang dari Kementerian KLHK. Sehingga apa yang terjadi di lapangan nanti tidak akan terjadi seperti di wilayah Karuh. Ya, dan saya yakin 70 sertifikat ini yang saat ini mungkin dikriminalisasi, kami minta dari Pak Irjen, Bapak bantu, dibantu oleh Irjen Pol Widodo, tolong langsung ditindaklanjuti. Saya tidak mau lama-lama kalau melihat masalah seperti ini. Termasuk juga di tanah Kuburaya, itu nanti kami coba bantu, Pak Kornels. Ya, kami akan dalami, termasuk 180 km kami kemarin ingin ke sana, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini. Karena agar ada kepastian, dulu bagaimana? Dulu kan hanya pinjam, sekarang kok sudah menjadi aset BUMN. Kami akan koordinasi dengan BUMN supaya bisa memperjelas ini. Karena ini ada kepastian hukum, masyarakat sudah ada di sana. Dan kemarin sudah bertemu dengan Bapak Gubernur, saya sudah janji, namun karena waktu kunjungan saya juga, kita cari skala prioritas mana dulu yang harus selesai, namun akan menuju ke wilayah Padang, Riau maupun wilayah Sumatera Utara, karena kami juga menyelesaikan Simalingkar, yang sebentar lagi juga Bapak Presiden akan menyerahkan sertifikat untuk petani Simalingkar. Dengan skema adalah HGB di atas HPL. Agar lebih mudah apabila kita harus menghapus bukukan aset BUMN, ini mungkin agak lama. Tapi kalau kita dengan skema HGB di atas HPL, ini akan lebih cepat. Termasuk juga adalah tanah-tanah yang di Lampung. Memang Angkatan Udara punya tanah 140.000 hektar. Dengan skep Panglima Angkatan Perang pada waktu itu, dan menunjukkan titiknya juga dari utara Sungai Tulang Bawang sampai dengan ini, dengan sepanjang Sungai Tulang Bawang itu kelihatannya 140.000 hektar. Perolehannya dengan itu. Dan di dalamnya ada kalau tidak salah 3 kampung, 3 desa. Dan sudah ada makamnya juga. Ini yang akan kita selesaikan. Namun tanah itu sudah dilaporkan ke DJKN, sehingga menjadi kekayaan negara. Memang skema kami ada 3, apakah yang pertama dihapuskan seluruhnya, dikembalikan ke masyarakat. Yang kedua adalah di inklave yang ditempati masyarakat itu dilepas, sisanya masih menjadi milik TNI. Yang ketiga adalah HGB di atas HPL. Ini yang akan kami tawarkan, dan rencana tanggal 18 saya juga akan memberikan pengarahan kepada di depan Rapim TNI terkait dengan permasalahan tanah. Supaya TNI juga punya gambaran dan mau berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat ini. Lampung termasuk di dalamnya, baik milik TNI AL maupun TNI Angkatan Udara. Dalam waktu dekat kami akan memberikan satu contoh juga bahwa penyelesaian masalah tanah di Kalimantan Utara, karena sudah diduduki oleh masyarakat, milik Angkatan Laut, dan kemungkinan juga kami selesaikan dengan skema HGB di atas HBL. Angkatan Laut tidak kehilangan kekayaannya, namun masyarakat bisa memanfaatkan tanah tersebut dengan mungkin kalau masyarakat MBR, masyarakat dengan memiliki luas sempit dan ekonomi rendah, sewanya mungkin 0%, namun ada persyaratan itu. Itu akan kami terus lakukan. Interupsi Ketua, tentang ini Ketua. Pak Menteri, itu yang Astraka Setra itu Pak, itu kan dasar pemilikannya kan nggak jelas Pak. Dia mengklaim aja sepanjang sungai itu. Nah kampung orang tua nenek buyut saya itu di sepanjang Sungai Tulang Bawang itu Pak.
sebelum merdeka mungkin dari zaman Belanda sudah ada itu Pak. Astra itu kan setelah merdeka Pak, baru ada. Nah ini yang problemnya, jalan satu-satunya saran saya Pak, itu di-inklap Pak, jadi langsung dikeluarkan. Jangan diberikan HGB di atas HPR, masyarakat pasti marah Pak, karena tuaan kampung daripada pendatang ini. Itu kan dalam rangka perang juga Pak, adanya lapangan terbang itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak, karena udah masuk di DJKN itulah kami harus koordinasi seperti itu Pak. Kemungkinan kalau nggak masuk DJKN kami mudah, kesulitannya di situ Pak. Itu yang kami ketika berkoordinasi dengan DJKN, ya Pak, harus dengan proses melalui DPR, kemudian harus ini itu Pak. Jadi ini upaya dulu, bagi saya mungkin kita cari yang terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, paling tidak 30 tahun ini semuanya selesai dulu, sambil proses. Mudah-mudahan itu bisa, karena kami juga merasakan itu, kondisi itu, dan kami juga ingin mencari yang terbaik, bahwa kekayaan tidak hilang, tapi masyarakat juga bisa memanfaatkan tanah itu. 80 tahun bisa juga di hak tanggungan. Untuk bank tanah itu sebetulnya baru menggebu-gebu ketika saya menjadi menteri. Saya kejar terus, ini harus segera jadi, mana realisasinya nggak ada. Saya marahin terus itu namanya Saudara Parman itu. Ada? Ya. Ada bank tanah, nggak ada tanahnya, ini apa? Akhirnya kami terus ke lapangan saya mencarikan tanah. Termasuk juga proses kemarin baru per 1 Januari, prosesnya turun, sudah ada kepres. Baru kepres, kemudian, nah ini saya minta segera harus menunjuk 2 pejabat, itu segera diproses. Kemudian saya minta untuk target tahun 2023 berapa? Kurang lebih 14.000 hektar ya, 14.000 hektar. Tapi saya akan carikan lebih dari itu, karena saya tahu di Sulawesi, di Luwu Utara, itu ada 23.000 hektar. Dan saya sudah dekati bupatinya mau menyerahkan. Dan itu sangat strategis, hanya 100 km menuju ke Sulawesi Barat, di situ ada dermaga, apabila digunakan untuk suplai makanan sampai ke IKN, itu lebih dekat. Silakan, target 14.000, tapi akan saya carikan lebih dari itu. Dan nantinya memang 30% akan kita berikan kepada masyarakat kita Redis. Memang Dewas juga belum terbentuk ya, ya segera. Dan ya saya kira itu segera dibentuk. Tanah transmigrasi Pak. Tanah transmigrasi, tadi kami juga dipanggil Bapak Presiden untuk menyelesaikan tanah transmigrasi. Dan mungkin dalam waktu dekat akan dipanggil adalah Menteri Desa. Yang kedua adalah Menteri Dalam Negeri, kemudian Kementerian ATR BPN. Karena permasalahannya pada waktu itu perjanjiannya tidak ditulis, transmigrasi masuk, tidak sampai 10 tahun sudah pergi ditinggal. Yang bersertifikat ditinggal, subjeknya sudah pergi tidak tahu kemana, tapi objeknya sudah dikuasai oleh orang lain. Dan kami pun tidak tahu di mana tempat-tempat yang ada transmigrasinya itu berdasarkan data dari Kementerian Desa. Mudah-mudahan dengan pertemuan minggu depan ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan transmigrasi, karena transmigrasi itu masuk dalam reforma agraria adalah legalisasi aset. Legalisasi aset. Sehingga kemarin yang contoh bagus ada di Sulawesi Selatan adalah di Tanah Laut, Kalimantan Selatan di Tanah Laut, legalisasi aset namun subjeknya sudah tidak ada, menghadirkan subjek in absentia. Ya. Kemudian diputuskan oleh pengadilan negeri dengan subjek yang baru. Mungkin ini ada satu contoh untuk menyelesaikan wilayah-wilayah yang lain.
memang permasalahan-permasalahan ini terus kita lakukan, namun kami laporkan Ibu Resa bahwa kakantah saya yang di Gresik profesional. Saya bertanggung jawab. Reska, Pak. Namanya Ibu Reska. Reska, maaf. Ibu Reska, padahal WA HP saya juga namanya Reska. Bu, saya sampaikan kakantah saya Asep profesional, karena selalu melaporkan kepada saya, dan justru ada istilah akan ditinjau itu karena saya minta teliti kembali. Karena keputusannya pada waktu itu dari Asep, saya konsulkan kepada ahli hukum, Asep benar, karena begini, ada dua pihak memiliki objek yang sama, dua subjek. Satu objek dimiliki dua subjek. Akhirnya masuk dalam adalah sengketa kepemilikan. Kalau sengketa kepemilikan berarti harus diapakan? Harus dimediasi dulu. Setelah dimediasi dulu, kalau oke, ya kita selesaikan. Kalau tidak, berarti harus ke pengadilan. Saya tanya, Sep, kalau kamu langsung del aja salah satu bagaimana? Kalau menurut kamu itu betul, menurut data-data. Bapak mau menanggung saya masuk penjara? Ya enggak mau, saya bilang begitu, enggak mau. Ya kalau enggak mau seperti ini Pak, ya sudah, kamu cari lagi ahli hukumnya pada saat mediasi. Siapa tahu ini mafia, ini pemiliknya, bisa juga terbalik. Ini adalah pemiliknya, ini mafia, bisa juga, coba diteliti. Tapi data di lapangan seperti ini Pak. Sekali lagi, kamu dalami lagi. Karena kita harus hati-hati, sehingga muncullah istilah masih dilakukan pendalaman lagi. Karena saya tidak puas dengan laporan itu. Lakukan lagi, coba. Kalau perlu diteliti lagi semuanya, mulai dari bawah, itu dulu objeknya punya siapa, terus diikuti. Kalau memang itu memang mafia, Asep, saya enggak takut-takut, enggak gebuk dia, yang ngaku-ngaku. Makanya diperpanjang lagi. Masalah mafia, jangan ragukan saya. Saya akan sikat. Sebentar lagi, Kalimantan Selatan juga akan melaksanakan P21. Saya minta segera, karena konflik pertanahan di Kalimantan Selatan, yaitu pada waktu itu numpang konflik antara, Kalteng, menumpang konflik pada waktu ada kerusuhan Madura dengan Dayak, mereka mengambil. Dan situ kelihatan, mafianya kelihatan. Nggak takut saya, walaupun dia pakai tato yang besar-besar, saya nggak takut. Saya datangin. Dan besok P21 saya akan ke sana. Jadi nomor Ibu Reska ini ada dengan Pak Menteri, Pak ya? Kenapa Pak? Nomor Ibu Reska disimpan oleh Pak Ya, Menteri ya? Bu Reska. Ada WA saya Pak. Ya. Jelas. Karena dengan dekat Pak Iksan saya agak ndredeg Pak. Ya. Saya kira itu Pak, kemudian ini ada memang pembebasan tanah IKN, Sipaku dan ya Semoy, ini kami laporkan tadi, ya, sudah ada pembebasan dan sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian memang untuk kantor pertanahan Kaltara sampai saat ini masih di Kaltim. Kapan itu Pak Sekjen? Oh, udah Menpan RB, ya. Dan memang untuk pegawai ini kami juga pusing, inginnya jangan sampai terganggu karena program PTSL ini masih panjang. Kalau nanti dikurangi pegawainya pasti akan pincang. Dan keinginan saya ya tetap saja, namun kami akan koordinasi dengan Menpan RB. Saya cuma dulu kalau saya waktu masih di sana gampang rekrut tanpa lapor Menpan RB. Ketika di kementerian ternyata harus lapor Menpan RB. Mudah-mudahan untuk pegawai ini juga bisa ditambah. Saya juga ngeri apabila dikurangi. Masih kurang 46
masih kurang untuk 126 juta, masih kurang 26 juta lagi untuk PTSL yang belum bersertifikat, tapi kalau anggotanya menyelesaikan PTSL yang dikurangi, maka saya tidak ada yang membantu. Oleh sebab itu saya menginginkan pegawai yang saat ini ada, tetap aja dulu, nanti kita koordinasi dengan Menpan RB. Demikian, Ketua, Pimpinan, Izin sebentar, jawaban Ketua. saya. Terima kasih. Izin, Interupsi Ketua. pimpinan. Sebentar, Ketua, sebentar. Silakan. Pak Menteri, tadi belum dijawab mengenai bantuan dan pelayanan hukum. Ini sangat perlu, Pak Menteri. Karena beberapa saudara kita yang masih aktif bekerja di ATR BPN itu ya diduga ya ada satu yang bebas, tetapi saya lihat tidak ada bantuan hukum dari ATR BPN. Ya ada yang berhenti dengan usaha sendiri. Nah ini bagaimana Kementerian ATR menyikapi masalah-masalah begini, Pak? Kan masalah pertanian bersinggungan dengan hukum. Nah, ini perlu, Pak. Nah, ini bisa-bisa aja nanti siapa aja kena, Pak. Tapi kalau kita siapkan bantuan hukum, pelayanan hukum, maka semua akan bekerja dengan nyaman dan tenang. Demikian, Pak Menteri. Ya, tambahan saya pimpinan, interupsi. Silakan. Yang dari saya juga belum dijawab terhadap apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Untuk bantuan hukum, Irjen dan Biro Hukum sudah kita perintahkan ya, nanti akan kita laporkan, dan apalagi sore hari ini juga kita bicarakan menjadi atensi saya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Dan mudah-mudahan kami punya Irjen Widodo, punya Irjen, sesama Irjen, segera berangkat ke sana untuk bisa memberikan bantuan hukum. Dan untuk pembebasan pengadaan tanah untuk tol di Padang, itu juga bagaimana Bu Embun, karena ahlinya pembebasan tanah atau pengadaan tanah. Sebentar, Ketua. Interupsi, Ketua. Pak Menteri, ini kan di kementerian ada dari kepolisian. Ya kan, kenapa tidak ditarik juga dari kejaksaan, Pak? Dari kejaksaan. Jadi biar bisa langsung, ada nggak dari kejaksaan? Nggak ada, saya lihat muncul di sini, Pak. Yang ada saya lihat Komjen di sini, Pak. Iya kan. Nah itu, ini kan sekarang kan di Karo itu dipanggil oleh Kajari, Pak. Ada, Pak. Iya kan, Kajari yang panggil, Pak. Makasih. Makasih Pak, nanti itu di Eselon 2 ya, di Irjen ya. Nanti ajak ke sana. Kita selesaikan permasalahan di sana. Jangan sampai anak buah kita dikriminalisasi. Ya. Silakan Bu Umbun. Baik, izin Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami monitor Pak Gaus hari per hari pengadaan tanah di Sumbar. Memang luar biasanya tersisa 79 bidang. Dan ini semuanya sudah, mohon maaf, di KJPP Bapak. Dan ini KJPP masih ada sedikit permasalahan dengan PPK yang di PUPR. Jadi ada, ya kita komunikasikan lagi Bapak. Dari teman-teman pelaksana P2T udah selesai semua, bisa saya pastikan. Mungkin Pak Kakanwil bisa menyampaikan, Pak Kakanwil Sumbar, ada 79 bidang yang kami monitor hari per hari Pak. Dan ini saya lihat di KJPP. Mungkin nanti kita akan tegur KJPP-nya Bapak. Mohon ditambahkan Pak Kakanwil. Kakanwil Sumbar. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang kami hormati, Bapak Ibu yang hadir. Baik, berkaitan dengan pengadaan tanah Sumatera Barat, yang disampaikan oleh Pak Jauh tadi ada 7,8%. Dan sudah bergerak Pak. Ada 9 ulang, ada 51 bidang. Kemudian belum dinilai karena ini selalu ada 15 bidang. Kemudian penilaian karena
mengatakan secara teknis dari pengadaan dari panitia dari kami terus bergerak di lapangan sudah nggak ada lagi masalah, kemudian persoalannya seperti yang disampaikan dari Dirjen tadi masih ada titik yang perlu kita tegaskan sehingga kami situasi maupun tidak. Itu barangkali tambahannya Dirjen dan Pak Menteri. Terima kasih. Pimpinan, pimpinan, ya, Silakan. ya, strength saya adalah kalau yang 7,8% itu adalah padang secincin, artinya sudah 2,2%. Yang ingin saya tegaskan lagi bukan hanya itu. Tadi kan sudah saya gambarkan bahwa di provinsi lain sudah selesai semua. Nah ini sekarang kan sudah bergerak sekarang nih. Pangkalan, kampungnya Pak Gubernur Riau, ke Bangkinang. Pangkalan ke 50 kota. 50 kota ke Bukit Tinggi. Tolong ini progress reportnya dan tolong juga perhatian sungguh-sungguh dari ATR BPN pusat supaya kinerja daripada BPN Sumatera Barat ini sesuai harapan dan keinginan. Jadi terima kasih Pak Menteri terhadap Siap, jawaban Pak. itu. Siap, Pak. Kemudian yang 2 belum dijawab juga Pak. 2 lagi Pak. Lampung Utara. Memang di Lampung Utara itu TNI Angkatan Laut, Pak. Itu kemarin kami sudah bicara dengan Panglima TNI, kemudian akan bertemu dengan para kepala staf. Permasalahan itu semua sudah masuk ke DJKN, namun akan kami berikan skema penyelesaian. Yang penting rakyat ini juga bisa mendapatkan haknya walaupun HGB di atas HPL. Dengan HGB di atas HPL saja, Pak, artinya masyarakat itu sudah mempunyai kepastian hukum atau hak ekonomi masyarakat. Apabila sertifikat itu di hak tanggungkan, itu juga sudah bisa untuk melaksanakan UMKM dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ini akan kami sampaikan kepada mereka, akan banyak nilai lebihnya apabila masyarakat ini kita berikan HGB di atas HPL, TNI Angkatan Laut tidak kehilangan haknya, tidak kehilangan kekayaannya, namun masyarakat juga bisa memiliki hak atas kepastian hukum atas tanah tersebut. Pimpinan, saya terpaksa dialog sebentar pimpinan. Yang dimaksudkan oleh masyarakat itu adalah dia mau diganti rugi, sampai detik ini ganti ruginya belum Pak Menteri. Sebagaimana saya ilustrasikan, saya diingatkan juga oleh pimpinan bahwa kesepakatan Komisi 2 tahun 2016 sudah ada kesepakatan untuk melakukan ganti rugi. Di mana ketika itu antara Komisi 2 dengan BPN dan beberapa institusi yang terkait sudah sepakat untuk melakukan ganti rugi Pak kepada masyarakat yang saya sampaikan tadi. Sampai detik ini belum direalisasikan. Mereka ada di atas Pak. Jadi setiap kita RDP selalu dia menuntut dan kami untuk kebenaran itu apakah benar atau tidak. Dulu kan 2016 kita nggak tahu. Lalu kami dipimpin oleh Pak Junimar dan kawan-kawan juga ikut ke sana. Tepatnya adalah di Lampung Utara. Masyarakat, bupati, gubernur menyatakan bahwa betul itu adalah milik rakyat dan juga betul bahwa ada penggantian rugi. Jadi ini bukan masalah sengketa, Pak. Bukan masalah sengketa, bukan sengkarut tanah, tetapi sampai detik ini belum ada kemauan negara untuk melakukan ganti rugi terhadap tanah rakyat yang sudah dimanfaatkan oleh negara ini. Mohon kami Pak dibantu. Kami ini rakyat kecil yang sudah puluhan tahun berdoa, meminta, berharap supaya itu direalisasikan. Jadi ini permohonan beliau Pak. Nah, jadi kami mohon kepada Pak Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPN untuk bisa merealisasikan
hutang yang belum dibayar kepada rakyat itu. Yang tadi saya katakan jumlahnya sebetulnya adalah 25.000 hektar, berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh BPN, hanya 13.000 hektar lebih. Dan mereka pun sudah menyanggupi sesuai dengan verifikasi itu. Nah, ini masalahnya. Jadi saya minta apakah dianggarkan lewat BPN atau bagaimana supaya mereka tidak terus menyerit kepada kami. Barangkali demikian Pak Menteri. Ya Pak, kami sangat pro rakyat sehingga besok tim akan turun ya. Akan turun karena ini kasus ini baru saya dengar. Saya belum pernah dengar. Sekjen belum pernah dengar, besok kami turun Pak. Jadi insya Allah saya minta lagi bahannya dan akan saya, sebetulnya sudah diserahkan Pak. Iya. Ketika saya baru di sini, kami turun, setelah kami turun sudah kami serahkan kepada Menteri Pak Sofian Jalil. Iya, besok kami turun. Nanti Wamen akan turun, sudah saya perintahkan, pelajari di sana, kemudian kita identifikasi, kita selesaikan. Ya. Ya tanah belum satu lagi Pak. Pak Gaus, mohon maaf Pak Gaus. Jadi masalahnya tadi ini kalau kita selesaikan satu-satu masalahnya, ya kan, apalagi Pak atau Kementerian ATR ini belum well informed juga, harus di cross check dan segala macam gitu ya. Nah ini kalau kita bahas satu-satu mungkin nggak selesai-selesai Pak Gaus. Makanya bukan membahas tidak gitu. Enggak, itu kan tadi nanya tuh tadi Enggak, menjawab tadi. udah dijawab, udah selesai. Lah ya kalau ada satu lagi pertanyaan. Iya, maksud saya begini, nggak mungkin selesai sekarang. Makanya kenapa tadi kita rekomendasikan kita bentuk tim bersama dengan kita. Enggak, ini kasusnya beda nih Ketua. Ya kasus juga kan? Bukan kasus. Saya hanya minta ada sosok seorang namanya adalah Ketua Forum Mafia Tanah, korban mafia tanah. Singkat aja jawabannya. Iya masalah juga, nanti kita selesaikan Pak. Pokoknya semua salah Bapak di Sumbar, di seluruh Indonesia kita selesaikan. Dijawab, saya simak secara sesama, dari tiga pertanyaan saya tadi, belum dijawab, lalu 2 sudah dijawab, kenapa 1 ini digantung? Masyarakat menunggu sekarang nih Ketua. Enggak, masyarakat menunggu kita selesai tuntas Pak. Makanya ya boleh enggak, saya pun hanya mempertanyakan persoalan, saya ditanya, jangan negara dituduh melakukan kriminalisasi itu aja. Gini, supaya pemerintah jelas memberikan jawaban. Kesimpulannya udah kita buat Pak nanti. Pokoknya Bapak selesaikan semua yang Bapak sampaikan tuh kita selesaikan. Nah, oke, enggak ada masalah. Iya. Jadi saya hanya minta barangkali luput ditulis oleh Pak Menteri, pertanyaan saya kapan pun dijawab atau tidak dijawab itu tidak perlu. Yang penting bagi saya ada jawaban kepada rakyat kenapa Ketua Forum Korban Mafia Tanah itu ditahan. Itu aja pertanyaannya Ketua. Terima kasih. Nah, kan begitu kan? Semuanya minta turun nanti. Begini aja Ketua. Enggak, gini. Bentar. Makanya saya bilang, kalau mau saya Mbak 1000 Mbak ada masalah saya. Lah tapi nggak selesai untuk apa Pak? Enggak, kita mau cari. Maaf. Bapak belum saya suruh bicara Pak, sebentar. Ya, saya bicara dulu. Oke, silakan. Ya kan? Saya tadi menawarkan ini supaya konkret. Ini berkali-kali. Bapak ngomong terus di sini kan nggak selesai juga masalahnya. Nah, kita nggak mau kita semua bicara terus di sini selesai masalahnya nggak selesai. Makanya kita mau minta solusi dari Pak Menteri ini gimana? Kalau dia jawab sekarang selesai, emang selesai besok? Belum tentu, orang besok baru Pak Wamen disuruh turun kok. Nah, makanya saya minta tolong sama Bapak, kalau semua kita ego menyampaikan masalah kita masing-masing harus ditanggapin semua di sini, sementara besok mengulang lagi masalahnya, untuk apa kita bicara tiap hari begitu? Pak, saya udah capek Pak. 2 tahun ini ngomong kayak gini terus, tapi masalah nambah terus. Bapak ada terus nyampaikan masalah ke Bapak, yang nggak selesai-selesai. Nah saya mau Bapak sampaikan selesai masalahnya. Bukan hanya sekedar dijawab. Tapi besok semua masalah yang di tanah ini, yang di masyarakat itu selesai gitu loh. Makanya saya carikan solusinya. Semua yang Bapak bilang tadi, awalnya udah saya buat di sini Pak. Ini saya yang rubah sekarang. Ya, karena kita nggak menyelesaikan satu-satu. Gitu. Nah jadi kalau Bapak tadi 1 udah diselesaikan,
Perintahkan jauh jelas, besok Wamen suruh turun. Pertanyaannya apakah selesai Wamen turun? Belum tentu selesai, Pak. Saya lagi pimpinan, berikan kesempatan. Saya tidak harus hari ini selesai. Hanya sekedar bagaimana sikap pernyataan dari Menteri terhadap persoalan yang terakhir ini. Saya tidak minta harus ini dituntaskan, apa solusi dan lain sebagainya. Karena ada 3 pertanyaan yang saya ajukan, 2 sudah dijawab. Yang satu lagi sebetulnya 2 menit juga sudah selesai. Bagaimana sikap pemerintah terhadap hal itu? Apakah betul ini kriminalisasi atau tidak? Ada kasus lain sehingga selesai. Saya tidak jadi beban. Masyarakat juga viral ini berita ketua. Sudah masuk kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Kita Komisi 2 harus juga memperjuangkan hal yang semacam itu ketua. Ya, kan dan Bapak itu udah adalah sampaikan. hak saya juga ketua. Lah, kan dua Bapak sampaikan. Lah sudah. Jawabannya itu diselesaikan, Pak. Nanti dalam kesimpulan kita. Ya silakan Pak, silakan. Biar puas Pak Gaus ini. Kita bahaya kalau dia nggak puas. Untuk pertanyaan ketiga kami pelajari Pak, karena terus terang mafia itu adalah bagian dari saya gepuk itu Pak mafia kalau ini. Iya Pak, kami pelajari. Terima kasih pimpinan, itu saja bagi saya sudah cukup. Nggak cukup Pak, bagi yang lain. nggak cukup. Buat saya Bapak berkali-kali ngomong gitu, jawaban itu nggak cukup. Nggak, Kita harus selesaikan. Itu sudah melegakan saya. Ya tapi karena nggak menyelesaikan dia masalah Pak. Ah. Cuman untuk apa Bapak melegakan di sini misalnya masalah nggak selesai. Bukan. Nah saya mau menyampaikan Bapak lega sana masalah selesai. Maksud Sudah. saya ketua ya enggak, maksud saya juga kasih saya kesempatan. Maksud saya adalah Pak, udah 50 kali saya kasih kesempatan saya, Bapak, enggak, udah dijawab nih. pertanyaan saya sudah dijawab. Ya sudah. Apapun jawabannya, apakah nanti ada ditindaklanjuti, itu persoalan lain. Loh, Itu yang paling ya udah, penting bagi udah saya. jawab kan? Udah Dan jawab kan? Terima kasih pimpinan. Sudah dijawab kan? Dan terima kasih Pak Menteri. Oke, Ya. silakan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan, semuanya tetap akan kami tindak lanjuti dan akan kami pelajari semuanya. Dan insya Allah dengan tim kami di ATR BPN, kita akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, ada lagi. Pak Gaus ada lagi? Mungkin ada yang tersisa? Oh. Yang lain? Silakan. Pak Menteri, saya hanya mau melengkapi sajalah, bukan meluruskan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gaus itu menyangkut penyelesaian kasus tanah Prokimal dan Wai Abung 3 Lampung Utara, karena saya dulu yang pimpin ke sana. Nah, ini kasus ini sudah dibawa ke Komisi 2 pada tahun 2006. Ya, 2006 itu sudah diselesaikan di Komisi 2 dan sudah dipanggil Dirjen Anggaran pada waktu itu. Nah, kesepakatan dengan Komisi 2, saya juga enggak tahu berkasnya ada enggak kesepakatannya itu. Nanti saya cek, ya kesepakatan itu bahwa negara akan membayarkan dari hasil verifikasi BPN, ya 25.000 menjadi 13.897 hektar. Ya, pembayaran akan dititipkan ke BPN. Itu saja Pak, ya kan? Nah tentu kan BPN pasti belum menerima ini Pak, kan begitu. Itu. Nah yang kedua untuk meluruskan kembali Pak Samsur Rijal tadi, ya saya lihat ada itu di partisipan Ibu Asnawati kalau nggak salah dari Kakanwil Riau itu, ada Pak di situ Pak, ya kan? Terus ada juga Kanwil Riau, jadi bukan mereka tidak ada, kan tidak boleh juga kita meniadakan yang ada Pak. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Sudah, saran aja. Sudah ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ketua, sedikit, Silakan. Ketua. Bukan kasus lagi ya. Ini kita bukan mau memuaskan diri kita di sini ya. Bukan mau memuaskan apakah kasus kita ditanggapi apa enggak gitu, tapi menyelesaikan masalah. Ya. Tadi saya menyampaikan mengenai luasan hak guna usaha. Nah, ternyata di PP-nya saya baru tahu ada PP 18/2021, di sini pun enggak dibatasi luas hak guna usaha itu berapa luas yang boleh dikuasai oleh perusahaan-perusahaan itu. Saya berharap ke depan ada pembatasan terhadap luas tanah yang boleh dikuasai oleh seseorang kaitan dengan hak guna usaha. Itu saja, jangan sampai ratusan ribu hektar atau juta hektar ini. Terima kasih, itu saya Ketua. Terima kasih.